Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah juga tentu menjadi perhatian yang serius. Pembentukan KDKS tidak menjadi keraguan-raguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Eksyar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Syariah Inspiratif Talk. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Seperti kita ketahui, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pada rapat pleno pertama oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Harian KNEKS. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas beberapa hal khususnya dari aspek legal pendirian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami hari ini kedatangan tamu yang merupakan salah satu pakar di bidang hukum, banyak berkecimpung dan membantu kami dalam pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Beliau adalah Bapak Dr. Roberia. Beliau merupakan Direktur Harmonisasi Perundang-undangan 1 Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin bisa hadir di kegiatan bincang-bincang terkait dengan pembentukan KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terima kasih Pak DC, ini kesempatan yang sangat baik dan tentunya Tuhan juga mengizinkan kita bisa bincang-bincang di suasana yang semua serba putih di belakang. Ya, baik Sobat Eksyar, tanpa berlama-lama kita akan memulai bincang-bincang kali ini. Yang pertama, kita akan coba menggali lebih dalam tentang aspek legal pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pak Robe, dalam pembentukan kelembagaan di daerah, tentu kita pertama-tama bicara tentang dasar hukum. Kalau kita melihat lebih jauh dari pengaturan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, memang kita belum menemukan satu pasal yang mengamanatkan pendirian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Namun demikian, sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Harian, dalam hal ini adalah Bapak Wakil Presiden, untuk pendirian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi di Indonesia, kami butuh pandangan dari Bapak. Sebenarnya seperti apa sih dasar hukum yang bisa mendasari pembentukan kelembagaan ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak DC, pertanyaan sangat baik. Dalam aspek hukum kelembagaan, tentu yang terpikir di diri kita, Sobat Eksyar, juga akan memikirkan apa dasar hukum pembentukan lembaga yang bernama KDEKS. Kalau kita membahas secara hukum yang melihat pada Perpres KNEKS, tentu kita harus jujur juga mengakui tidak akan ada satupun pasal yang memerintahkan dibentuknya KDEKS. Namun kalau memikirkan, membahas, mendiskusikan, memperbincangkan dasar hukum, tentu kita juga wajib memahami hukum tidak hanya terbatas pada posisi peraturan perundang-undangan saja. Nah, pada tingkat memahami hukum, pada posisi pembentukan lembaga, bisakah sebuah keputusan kepala daerah menjadi dasar hukum untuk terbentuknya satu lembaga yang tentu tugas dan fungsinya disiapkan juga untuk di dalam keputusan dimaksud. Nah, dalam konteks Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, kita tentu juga bisa mencari pembelajaran dari pembentukan lembaga-lembaga lain di daerah yang dalam kenyataannya daerah-daerah juga dengan kewenangan daerah, otonomi daerah juga bisa membentuk suatu kelembagaan yang bahkan di dalam undang-undang, di dalam PP, di dalam Perpres pun tidak ada perintah untuk membentuk suatu lembaga. Namun daerah bisa membentuk itu. Tentunya membahas, memikirkan, dan membincangkan dasar hukum banyak cara untuk kita sama dan kita memahami hukum tidak hanya terbatas pada posisi peraturan perundang-undangan saja. Berarti sekarang jelas bahwa walaupun dalam Perpres 28 tidak terdapat
adanya amanah khusus atau arahan khusus pendirian KDEKS, dengan adanya keputusan kepala daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah itu bisa terbentuk dan diakui secara hukum ya, Pak Robe. Ya, Sobat Axiar yang budiman, Sobat Axiar yang tentu pada posisi kita memahami hukum, kita sekali lagi jangan dipersempit logika berpikir kita bahwa hukum hanya peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks pembentukan KDEKS, kita cari dasar hukum dalam posisi memahami peraturan perundang-undangan, kita cari undang-undang, kita cari PP, kita cari peraturan presiden, terutama peraturan presiden yang mengatur mengenai KNEKS. Tentu kita sekali lagi tidak akan menemukan satu pasal pun, kecuali nanti kita ubah. Nah, saat kita ubah Perpres KNEKS, kita muncul satu pasal, tentu tidak ada perdebatan lagi. Secara pemahaman, kita memahami dasar hukum yang kebanyakan dipahami. Namun dengan perkembangan yang tuntutan untuk percepatan pembentukan lembaga yang bernama KDEKS, apakah kita akan kunci logika hukum kita pada posisi, nggak bisa kita bentuk karena perpresnya belum ada. Nah, kita sadari kita bernegara juga tidaklah sederhana, kita bernegara juga kompleks, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, pada posisi bagaimana kita memahami hukum pemerintahan daerah, tentu juga banyak dasar-dasar hukum bagi daerah untuk membentuk suatu lembaga. Yang menjadi menarik adalah di saat membentuk lembaga yang lain yang tidak bernama KDEKS, perdebatan untuk itu menjadi perdebatan yang tidak menarik perhatian kebanyakan masyarakat. Namun begitu akan membentuk lembaga yang khusus menangani ekonomi syariah, timbul perdebatan yang luar biasa kontroversialnya. Nah, mencari dasar hukum pembentukan lembaga di daerah, kalau kita cari peraturan perundang tingkat pusat belum ada, maka kita kembalikan kepada daerahnya. Daerah punya kewenangan tidak untuk membentuk suatu lembaga. Nah, tinggal kita cari dasar hukum yang tidak hanya pada peraturan presiden, dasar hukum bagi daerah kepada daerah, apakah pada nanti akan membuat peraturan kepala daerah, misalnya gubernur membuat peraturan gubernur dalam rangka untuk melaksanakan peraturan daerah, tentu juga banyak cara untuk itu. Ya. Termasuk kalaupun tidak ada peraturan daerah, bisakah daerah mengeluarkan kepala daerah, gubernur, bupati wali kota mengeluarkan sebuah keputusan gubernur, kemudian membentuk lembaga bernama KDKS. Tentu dalam konteks pemaknaan dasar hukum yang luas, kita berpikir positif saja bahwa lembaga ini adalah untuk kebaikan pengembangan ekonomi syariah. Sama dengan bidang-bidang lain yang menjadi biasa dikembangkan, muncul satu lembaga, entah bernama komite, entah bernama apalagi yang menjadi keputusan dari kepala daerah untuk menamakan lembaga yang tugasnya untuk membantu tugas-tugas di daerah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Robe. Ada satu hal yang menarik Bapak, ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di daerah itu seringkali melihat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah itu dari kacamata urusan agama. Di mana kalau bicara tentang urusan agama, maka ini adalah urusan pusat, bukan kewenangan daerah. Nah, ini selama ini yang juga memang harus benar-benar kita jernihkan. Apakah memang ekonomi syariah ini adalah bagian dari urusan agama? Bagaimana Pak? Ya, menarik pemikiran yang menarik satu benang merah, memahami pembentukan kelembagaan yang bernama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini pada perspektif agama. Ya. Tentu kita juga jangan tanggung-tanggung. Kalau KDEKS kita tarik pada perspektif atau aspek agama, kenapa bidang lain kita tidak tarik juga ke aspek agama? Betul, dalam konteks negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, negara hukum yang menegaskan ada kewenangan absolut, dan kewenangan absolut itu salah satunya adalah agama, memang kewenangan pemerintah pusat. Namun menarik pembentukan KDEKS ke aspek agama, sekali lagi perlu dengan cermat dan hati-hati kita menarik ke sana. Kalau kita tarik pembentukan KDEKS ke aspek agama, berarti bidang-bidang yang lain yang sudah menjadi kewenangan daerah, ya jangan ragu-ragu juga ditarik ke aspek kewenangan absolut. Karena agama itu kan bagian dari kewenangan absolut. Nah, selain agama juga ada kewenangan absolut yang menjadi tegasan dalam banyak peraturan perundang-undangan, bahkan juga lebih tegas lagi Sobat Axiar baca di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mana yang tidak dibagi kewenangan itu kepada daerah. Selain agama juga ada urusan justisial, urusan hukum, moneter, dan pada posisi ini kalau masing-masing kita bidang tadi tarik semua, berarti
tidak ada lagi kewenangan di daerah, karena penarikan ke satu kesimpulan benang merah pada satu aspek perlu cermat dan hati-hati. Kita menyadari kita bernegara tidaklah sederhana. Kalau semua dikerjakan oleh pemerintah pusat, sekali lagi oleh pemerintah pusat, maka tentu akan timbul nanti pertanyaan aspek hukum tata negaranya, apakah nanti masih diperlukan yang namanya daerah. Kalau kita terlalu mudah menarik kesimpulan ke aspek agama. Ya, baik, terima kasih Pak Roberia. Sobat Eksyar, kita semakin jelas bahwa ketika kita bicara urusan agama, maka kita harus lebih berhati-hati karena apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan ini adalah bagian dari pembangunan ekonomi di daerah, di mana nantinya ekonomi daerah ini bisa menopang ekonomi nasional. Nah, selanjutnya Pak Robe, tentang pelaksanaan program Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Apakah kiranya kita bisa memasukkan apa-apa yang harus dilakukan oleh komite daerah ini juga pada keputusan kepala daerah yang sama pada saat pembentukannya? Atau memang harus ada sebuah aturan terpisah, misalnya peraturan gubernur atau sejenisnya yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh komite daerah ini? Gimana Bapak? Ya, berarti pertanyaan Pak DC ke tugas dan fungsi. Pada posisi pembentukan suatu kelembagaan, tidak hanya KDEKS, lembaga apapun yang dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka tentu sudah menjadi satu pakem yang harus kita sama-sama pahami. Lembaga apapun, tentu kita pahami itu adalah juga bagian dari kita memahami subjek hukum. Nah, subjek hukum kalau kita pada posisi yang natural person, manusia, tentu kita akan mudah memahami tujuan kita ada lahir di dunia ini, kemudian dididik dan besar, dan kemudian juga mendapatkan tugas-tugas yang pada saat kita diberikan amanah pada satu bidang tentu akan ada tugas dan fungsi. Sama kita memahami kelembagaan dalam aspek subjek hukum, karena salah satu jenis subjek hukum selain manusia juga adalah lembaga atau badan hukum. Nah, pada posisi tugas dan fungsi, tentu dasar hukum yang melahirkan lembaga tadi. Sekali lagi, dasar hukum yang melahirkan lembaga tadi. Apakah daerah nanti akan bentuk dengan keputusan gubernur, atau kemudian daerah meningkatkan menjadi peraturan gubernur, bahkan juga ditingkatkan menjadi peraturan daerah, bahkan kemudian ditingkatkan lagi di pusat dengan peraturan presiden ditegaskan. Tentu tugas dan fungsi ini menjadi satu materi muatan yang harus diberi kepastian hukum. Tugas dan fungsinya apa? Nah, desain pembentuk lembaga ini tentu tetap harus menaati kalau namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Apakah boleh kemudian lembaga ini kemudian punya tugas dan fungsi bukan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Misalkan lembaga ini dibentuk kemudian jadi penyelenggara pendidikan. Kalau demikian tentu namanya wajib berubah. Nah, pertanyaan Pak DC tentu kembali kepada esensi dari pembentukan KDEKS. Dan beruntung kita di negara kita sudah ada KNEKS, maka tugas dan fungsi KDEKS tentu dikonsultasikan, ditanyakan, dan diminta arahan kepada KNEKS selaku lembaga tingkat pusat yang sudah lama berdiri untuk mengurus ekonomi dan keuangan syariah. Baik, terima kasih Pak Robe. Nah, ini ada isu menarik lagi. Kalau kita lihat di Perpres 28 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kita memahami bahwa komite ini merupakan sebuah lembaga yang memang dimaksudkan untuk melakukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Nah, ketika kita bicara sebuah lembaga di daerah, menurut Bapak, apakah pembentukan KDEKS ini akan menambah panjang jalur birokrasi di daerah, atau justru seperti adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang akan mensinergikan seluruh program yang ada di daerah? Gimana Bapak? Ya, Sobat Eksyar yang berbahagia, di perbincangan kita terkait dengan KDEKS, tentu akan banyak tarikan-tarikan tanggapan atau pendapat, termasuk kemudian menyatakan atau menyebut, memperbincangkan bahwa ini akan menambah birokrasi. Sobat Eksyar yang budiman, di pertemuan kita yang sangat baik ini, kita perlu cermat dan hati-hati tidak mengeneralisasi semua kritikan, semua pandangan, pendapat. Setiap tambah satu lembaga,
maka pendapat umum akan mengatakan berarti bertambah birokrasi. Nah, pada posisi ini kita kembalikan dulu cara kita memahami kenapa sebuah lembaga dibentuk. Kita pahami dulu kenapa terpikir oleh yang memimpin KNEKS, dan kita semua sudah tahu ketua harian adalah wakil presiden, dan kemudian pada posisi Pak Wakil Presiden pun juga adalah membantu tugas Pak Presiden selaku ketua KNEKS. Nah, pada posisi ini seorang pemimpin tentu sudah memikirkan terbentuknya di tingkat pusat lembaga yang bernama KNEKS, tentu juga sudah panjang perdebatan, termasuk dari tingkat kementerian lembaga yang memikirkan juga tugas kewenangan apa yang dilakukan oleh KNEKS sebenarnya sudah dilakukan juga oleh banyak kementerian lembaga. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya terbukti juga di kenyataan kita bernegara banyak hal yang belum diurus dengan baik. Nah, terbentuknya KNEKS di tingkat pusat sudah menampakkan hasil apa yang tadi disampaikan Pak DC untuk integrasi, koordinasi, untuk hal-hal yang percepatan pembangunan ekonomi syariah, sudah banyak produk-produk yang dihasilkan oleh KNEKS. Nah, karena negara kita ini luas, sekali lagi saat ini jumlah provinsi sudah berjumlah 39. 4 provinsi baru tambah IKN pun adalah kategori provinsi, namun dengan pemerintahan daerah khusus. Nah, 39 provinsi dan jumlah kabupaten kota tentu juga akan segera bertambah, karena sudah dengan provinsi baru, kabupaten kota juga akan ada kabupaten kota yang baru. Dan saat ini yang bisa kita pahami sekitar 500-an jumlah. Kita menyadari karena negara kita begitu luas dan tidaklah sempit, bahkan negara yang kecil saja, yang Singapura memang kecil, juga butuh juga banyak organ-organ yang akan membantu terwujudnya tujuan bernegara. Nah, dalam konteks KDEKS, pemahaman akan penambahan birokrasi kita kesampingkan. Kalau tidak kita kesampingkan, maka yakinlah urusan pada posisi ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita mengakui dan kita harus tegas menyatakan, kita juga harus bangga bahwa penduduk Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, yang terbesar adalah beragama Islam atau Muslim. Sehingga perihal pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah, kalau begitu menyebut syariah, orang pasti juga sudah punya pemahaman, berarti ini adalah aspek satu agama yang kita yakini dan kita bangga, itu adalah agama Islam. Nah, pada posisi cara kita memahami penambahan satu buah lembaga, sekali lagi ke pemahaman yang sederhana, tadi saya menyatakan pembentukan kelembagaan yang lain, bahkan di cabang olahraga saja, ada pembentukan badan-badan, lembaga, komite oleh daerah, itu menjadi hal yang tidak menarik untuk diperbincangkan. Tapi begitu ada lembaga yang melekat kata syariah di lembaga itu, langsung menarik pembahasan yang kontroversi. Nah, kita berharap apa yang sudah dicapai di tingkat pusat dengan KNEKS, dan tentu juga dibutuhkan tangan-tangan lewat lembaga ini yang membantu tugas kepala daerah. Sekali lagi, membantu tugas kepala daerah, karena kepala daerah juga adalah bagian dari pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, maka lembaga KDEKS ini kita harapkan juga untuk membantu tercapainya tugas kepala daerah yang pada akhirnya juga mewujudkan tujuan kita bernegara, bagaimana rakyatnya juga pada posisi yang sejahtera, damai, aman, dan maju. Tentu, Sobat Eksiar, pemahaman akan penambahan birokrasi perlu kita kesampingkan dalam konteks KDEKS. Lain halnya, kelembagaan yang serupa sudah benar-benar kita buktikan ada. Kalau kemudian kita berpendapat banyak dinas di daerah ataupun badan di daerah sudah menangani juga urusan ekonomi dan keuangan syariah, yakin itu kita buktikan secara keilmuan ilmu hukumnya, kelembagaan itu sudah ada, tentu baru patut kita berpandangan akan menambah birokrasi. Sementara di tingkat pusat sudah kita buktikan pembentukan KNEKS pun tidak mengurangi tugas dan fungsi kementerian yang dulu konon katanya juga mengurusi ekonomi dan keuangan syariah. Namun sejak terbentuknya KNEKS, sudah ada lembaga yang khusus untuk kemudian menyatukan pengembangan, pembangunan, percepatan, semua hal ekonomi dan
keuangan syariah. Nah, di daerah pun pembentukan KDKS kita harapkan juga demikian. Tentu meringankan tugas gubernur, meringankan tugas bupati, wali kota, walaupun saat ini baru pada tingkat provinsi. Nah, karena kita daerah juga tidak hanya provinsi, ada kabupaten kota, tentu dengan semangat pembentukan KDKS ini sudah ada beberapa provinsi akan diikuti. Kalau tadi Pak DC moderator sampaikan akan diwujudkan di 26 provinsi, tentu juga menambah kemudian pada posisi kabupaten kota. Karena memang negara kesatuan ini terdiri dari daerah-daerah. Baik, terima kasih Pak Robe. Selanjutnya saya ingin juga membincangkan masalah dasar hukum dari pembentukan. Tadi kita di awal sudah membicarakan hal itu. Nah, saya ingin menggali lebih dalam sebenarnya. Kalau kita bicara tentang dasar pembentukan sebuah lembaga, sebenarnya yang ideal itu seperti apa, Pak? Karena kita saat ini pun sedang melakukan perubahan peraturan presiden tentang KNEKS, di mana di dalamnya ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai amanah dari perubahan peraturan presiden itu. Kenapa saya tanyakan ini? Ini untuk menambah keyakinan daerah atau bahkan kepala daerah dalam pembentukan KDEKS di sisa provinsi yang belum membentuk KDEKS. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak DC. Berarti pertanyaan ini kita ulang kembali. Ya. Semoga penjelasan yang berikutnya lebih membantu memudahkan Sobat Eksiar memahami pembentukan kelembagaan. Sobat Eksiar yang baik, yang budiman, tentu kita pahami daerah dipimpin juga oleh seorang manusia. Sama dengan kita, tentu akan ada fokus-fokus yang menjadi hal yang belum tentu kepala daerah yang satu dengan kepala daerah punya pertimbangan yang sama. Memang kita sadari di saat kita di waktu SD diajarkan peribahasa, kepala boleh sama bentuknya, tapi rambut bisa berbeda. Apa peribahasa yang salah, nanti bisa dicari peribahasa yang tepat. Artinya, saat seseorang memimpin suatu daerah, dan begitu latar belakang seorang pemimpin tadi pada ranah yang memang panjang perjalanan hidupnya, menjadikan perhatian tertentu, maka keberanian untuk membentuk kelembagaan tentu kita sudah lihat bukti yang nyata, tidak ada keraguan untuk membentuk itu. Tapi bagi daerah yang lain, karena fokusnya bisa berbeda, backgroundnya bisa berbeda, pengalaman bisa berbeda, tentu akan meminta satu dasar hukum pada tingkat peraturan perundang-undangan yang tinggi. Begitu ada di peraturan perundang-undangan lebih tinggi, yaitu minimal di peraturan presiden, muncul perintah untuk dibentuk KDEKS, maka siapapun itu punya latar belakang, punya pengetahuan, punya pendidikan tentang ekonomi dan keuangan syariah, tentu tidak akan ragu lagi. Karena begitu diperintahkan di peraturan presiden untuk dibentuk KDEKS, maka sudah ada yang menjaga seorang kepala daerah tadi. Apa yang menjaganya? Karena kepala daerah yang nanti tidak menaati peraturan perundang-undangan, terutama pada tingkat yang lebih tinggi, tentu kepala daerah sudah diancam sanksi hukumnya, bisa dicat sebagai kepala daerah. Nah, pemahaman hukum akan ancaman ini yang lebih cepat, lebih manjur. Mungkin kalau berpikir ideal, saya kurang sependapat. Nah, ideal itu dalam konteks semua daerah, 26 daerah, segera membentuk KDEKS, keluar peraturan presiden, dengan satu pasal memunculkan satu lembaga bernama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang harus dibentuk di daerah, maka bagi saya itu bahkan bukanlah ideal karena sudah ada rasa takut diancam sanksi hukum. Nah, yang ideal harusnya seorang kepala daerah begitu memahami penduduknya yang banyak dan mayoritasnya adalah memang di agama Islam dan penduduknya memang banyak Muslim, tentu juga semangat dia menjadi kepala daerah harus semangat yang juga kemudian perkembangan ekonomi dan keuangan syariah juga tentu menjadi perhatian yang serius. Nah, kalau sudah ada keberanian dan perhatian yang serius, tentu pembentukan KDEKS tidak menjadi keraguan-raguan. Kita menyadari di beberapa provinsi sudah terbentuk meskipun belum ada peraturan presiden yang memerintahkan dibentuk KDEKS. Namun berhasil dibentuk karena keyakinan seorang kepala daerah atas dasar pengetahuannya yang luar biasa mengenai ekonomi dan keuangan syariah,
atas kecintaannya sama ekonomi dan keuangan syariah yang menjadikan tidaklah sulit mencari dasar hukum pembentukan KDEKS. Tapi kalau dimunculkan di dalam peraturan presiden satu norma yang memerintahkan dibentuk KDEKS, maka sesungguhnya itu bukanlah, bagi saya, jika kita berbeda mohon dimaafkan, bagi saya itu bukanlah ideal. Karena daerah membentuk KDEKS sudah dengan rasa ketakutan, takut kena sanksi hukum jika tidak menaati peraturan presiden. Malahan yang ideal itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah, itulah sesungguhnya yang ideal. Keberanian seorang kepala daerah membentuk suatu lembaga yang membantu tugas kepala daerah tadi. Karena tugas kepala daerah banyak, dibutuhkan subjek hukum yang membantunya. Sama dengan posisi kita saat ini di acara Syariah Inspiratif Talk, saya dan Pak DC moderator juga tidak bisa kami berdua di depan ini. Perlu dibantu juga oleh 1, 2, 3, 4. Nah, saat ini ada 4 yang membantu terselenggaranya bincang-bincang terkait dengan KDEKS. Nah, pemahaman kita akan pembentukan KDEKS ya sama. Kalau niat kita bagaimana mewujudkan tujuan negara, mengkonkretkan tujuan negara yang kemudian juga turun amanah itu ke masing-masing daerah, maka sesungguhnya pembentukan lembaga apapun, termasuk yang saat ini kita bahas KDEKS, sesungguhnya bukanlah hal yang perlu kita khawatirkan penambahan birokrasi. Bukanlah hal yang perlu kita khawatirkan menghabiskan uang rakyat. Kenapa demikian? Karena untuk terwujudnya tujuan negara melalui masing-masing daerah, tentu juga butuh subjek hukum yang akan mengerjakan sehari-hari fokus untuk itu. Ya, terima kasih Pak Devi. Pak Robe. Nah, Sobat Eksyar, kita semakin memahami, bahkan kita mendapatkan inspirasi baru. Ketika tadi kita bicara tentang ideal, ternyata ideal itu tidak boleh dilihat dari satu sisi atau terpaku pada bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita anggap aman, gitu ya Pak ya. Tetapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat di mana hal itu tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Sehingga kalau kita lihat tadi bagaimana hadirnya pemerintah daerah untuk bisa melayani masyarakat yang notabene sebagian besar adalah muslim melalui pembentukan KDEKS, ini adalah justru sesuatu yang ideal ketika negara atau daerah hadir untuk mengurusi masyarakatnya. Bukan sesuatu yang terpaku pada peraturan perundang-undangan yang membuat kita khawatir atau bahkan takut akan adanya sanksi dan lain sebagainya. Pak Robe, ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman di daerah tentang apakah nanti ketika lembaga ini terbentuk, kalau tadi kita bicara dari sisi layanan, itu panjangnya rantai birokrasi. Nah, dari teman-teman di daerah juga bertanya, apakah nanti kelembagaan ini akan menimbulkan potensi adanya overlapping dari tugas dan mandat yang diberikan kepada dinas-dinas di daerah. Kenapa saya menanyakan demikian? Karena ini nanti yang akan menjadi model KDEKS yang akan tertuang dalam ketentuan mengenai pembentukannya. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak DC. Pertanyaan yang juga kita harus yakinkan kembali, Sobat Eksyar, maupun nanti juga pemangku kebijakan di daerah. Tentu kita sama-sama yakinkan diri kita. Sekali lagi, kita yakinkan diri kita masing-masing. Kita butuhkah bantuan orang lain? Kita butuhkah bantuan dari suatu kelembagaan? Pada posisi kita memahami aspek hukum kelembagaan, yakinlah kita tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi sendirian. Itu harus kita yakini. Entah kita sebagai pemimpin maupun sebagai staf sekalipun, kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Nah, dasar pemahaman logika filsafat yang sederhana ini, kenapa kita membutuhkan orang lain, kenapa kita harus yakin kita butuh suatu lembaga, tentu nanti akan membantu menguatkan kita bagaimana kita mendesain tugas dan fungsi. Sobat Eksyar yang baik dan budiman, kita menyadari pelaksanaan tugas-tugas kita tentu membutuhkan bantuan juga dari orang lain atau lembaga
yang dibentuk khusus untuk membantu tugas-tugas. Nah, pada posisi kita memahami KDEKS ini, apakah akan overlapping dengan dinas, apakah akan berhimpitan tugas dan fungsinya, tentu yakinlah. Kita belajar juga kepada KNEKS. KNEKS bukanlah sebulan 2 bulan, ini sudah bertahun-tahun dan ini sudah memasuki tahun yang kelima. Artinya, sampai hari ini belum terbukti satupun pernyataan yang ketika awal-awal berdiri KNEKS yang sudah memikirkan tambahan birokrasi, tumpang tindih dengan tugas kementerian lembaga, ternyata tidak terbukti KNEKS di tingkat pusat juga overlapping dengan misalkan tugas Kementerian Keuangan, tugas Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tugas dari kementerian atau lembaga lain yang terkait juga menangani ekonomi syariah. Adanya KNEKS sesungguhnya sudah kita rasakan produk-produk KNEKS berupa tadi pembahasan sederhana yang sangat populer MEXI. Saya sendiri kepanjang MEXI aja tidak apa Sobat XR, tapi bukan itu yang menjadi esensi. Banyak hal yang sudah baik dihasilkan KNEKS dan sekali lagi tidak ada bukti yang kemudian meyakinkan kita bahwa KNEKS di tingkat pusat berhimpitan atau overlapping dengan kementerian lembaga lain. Dengan hasil karya KNEKS, produk tugas fungsi KNEKS sangat membantu negara ini untuk kemudian yakin apa saja kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah untuk segera kemudian diputuskan. Nah, pada tingkat daerah tentu KDEKS juga wajib didesain, bukan lagi harus, wajib didesain untuk tidak berhimpitan, tidak overlapping dengan tugas-tugas dinas. Sobat XR yang budiman, kita menyadari dinas-dinas sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. Setiap pembentukan dinas sudah didesain tugas dan fungsinya. Apakah kita yakin di dalam tugas masing-masing dinas tadi sudah dengan tegas menyatakan soal ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi tugas dari salah satu dinas atau badan? Kalau kita baca pada tingkat peraturan perundang-undangan di peraturan pemerintah tentang perangkat daerah, kita tidak menemukan hal yang menyatakan atau menegaskan kekhususan suatu dinas atau badan di daerah yang khusus akan menangani tugas-tugas yang akan diberikan kepada KDEKS. Sehingga pemikiran, pemahaman, ataupun kritikan yang memikirkan tugas KDEKS akan tumpang tindih atau berhimpitan dengan tugas dinas perlu kita kesampingkan. Nah, yang utama adalah bagaimana desain tugas KDEKS ini di dalam produk hukumnya, apakah berupa keputusan gubernur, apakah berupa peraturan gubernur, apakah berupa peraturan daerah. Sekarang kita desain tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sehingga hal yang dikhawatirkan tumpang tindih ataupun overlapping bisa kita hindari dan kita cegah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Robe. Sobat XR, kita sudah mendengar penjelasan dan ini semakin menegaskan bahwa apa yang kita lihat dari KNEKS tidak pernah ada bukti bahwa ada overlapping antara satu dengan yang lain atau kementerian dan lembaga yang berada di dalamnya, dan ini juga insya Allah akan kita lihat nanti pada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terbentuk. Saat ini ada 6 daerah yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, yaitu Sumatera Barat, Riau, kemudian Sumatera Selatan, kemudian NTB, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Ada 6, Pak. Dan alhamdulillah justru komite daerah di 6 daerah ini membantu tugas-tugas yang diemban oleh dinas-dinas dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Kita memahami juga bahwa tujuan atau visi kita atau misi kita di tahun 2024 adalah menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia. Ketika kita bicara halal dan kita bicara halal traceability, tentu kita harus meyakini semua proses, mulai dari bahan baku, kemudian proses yang dilakukan di hulu sampai hilir, semuanya harus halal. Ketika kita bicara halal, tentu standarnya jelas. Komite ini insya Allah nanti akan membantu mewujudkan apa yang sama-sama kita cita-citakan, yaitu menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Nah, Sobat XR, kita sampai pada kesimpulan bahwa
apa yang terjadi di daerah, yaitu pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana ini merupakan bagian dari arahan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, tidak ada isu hukum dalam pembentukannya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Pak Robe bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak melanggar ketentuan yang ada, bahkan ini merupakan bagian hadirnya pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk bisa melayani masyarakat yang lebih luas. Sobat XR yang saya hormati, terakhir mungkin kita akan mendengarkan closing statement ya dari Pak Robe untuk bisa sama-sama kita memahami sebenarnya aspek legal yang tadi dijelaskan itu merupakan dasar yang tidak terbantahkan dalam pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Silakan Pak Ruben. Ya, terima kasih Pak DC. Di sesi penutup ini, saya ingin meyakinkan lagi Sobat Eksiar ataupun siapapun yang mendengarkan atau menonton talk show ini, terutama pengambil kebijakan di daerah, kita memahami hukum, janganlah kita persempit logika hukum kita. Jika hukum kita pahami hanya peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, bahkan peraturan desa. Jika hanya kita batasi hukum hanya itu, tentu kita akan berdebat, berargumentasi, berkritikan terus atau berbincang-bincang terus yang tidak akan selesai-selesai karena masing-masing punya logika berpikir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan akal pikiran, dan kalau kita sesempit-sempitnya memahami hukum, yakinlah banyak tugas-tugas yang mulia tidak akan pernah kita tuntaskan dengan baik. Sekali lagi di acara talk show Syariah Inspiratif Talk Show ini, saya ingin meyakinkan diri saya lagi dan juga Sobat Eksiar semua, mari kita pahami hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan. Walaupun kita juga harus yakin peraturan perundang-undangan adalah hukum. Namun sekali lagi, hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan. Nah, sama juga kita membahas, memperbincangkan dasar hukum. Jika kita membahas dasar hukum juga hanya pada posisi cara kita membaca teknik drafting di peraturan perundang-undangan, bahkan juga diajarkan soal bagian dasar hukum yang di kenyataannya memunculkan tulisan mengingat, menimbang, mengingat. Nah, di mengingat muncullah daftar peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, kalau kita memahami dasar hukum pada konteks peraturan perundang-undangan, itu sangat sempit. Dan menyitir pendapat Prof yang sudah menulis buku pengantar ilmu hukum, tentu sempit itu sama dengan picik. Nah, kalau kita berpikir picik tentang dasar hukum, tentu akan kita kritisi terus. Kita akan katakan pembentukan KDEKS yang tidak ada peraturan presiden yang memerintahkan, maka pembentukannya cacat hukum, pembentukannya tidak mempunyai kekuatan hukum, pembentukannya semua hal negatif yang kita utarakan. Namun kalau kita yakin memahami hukum juga luas, memahami dasar hukum juga luas, nah dalam pembentukan keputusan gubernur juga kita pahami juga ada dasar hukum. Dasar hukumnya juga ada keputusan. Sobat Eksiar yang terbiasa di dunia pembentukan peraturan perundang-undangan, di dunia pembentukan produk hukum. Sekali lagi, bagian dari mengingat yang kita pahami dasar hukum. Pada posisi membentuk keputusan, kita juga ada bagian mengingatnya. Kita munculkan keputusan gubernur, keputusan lain-lain. Nah, itu juga adalah produk hukum. Keputusan itu adalah produk hukum, meskipun keputusan gubernur bukan peraturan perundang-undangan. Namun keputusan gubernur juga adalah produk hukum. Sekali lagi, keputusan gubernur juga adalah produk hukum sehingga juga menjadi dasar hukum. Nah, pada posisi seorang pemimpin di daerah berani membentuk suatu lembaga, walaupun kita sadari karena lembaga ini ada kata syariah yang sensitif. Sekarang di dunia yang sudah global ini, tentu kita mulai
membiasakan diri. Sesungguhnya kata syariah bukanlah kata yang dilarang oleh hukum. Kata syariah bukanlah kata yang tabu. Namun kita sendiri, saya Muslim, Sobat Esyar pun Muslim, seringkali kita malu dan minder untuk menegaskan kata syariah. Sehingga pembentukan kelembagaan yang menyandang kata syariah menjadikan perdebatan yang dibawa-bawa ke ranah agama. Padahal kita sudah meyakini negara kita adalah negara hukum. Negara kita adalah negara yang ideologinya adalah Pancasila. Semua diakui. Keyakinan yang bertuhan yang Maha Esa itu dilindungi di negara ini. Termasuk kita yang meyakini agama kita adalah agama Islam. Semoga dengan acara talkshow ini, hari ini dan ke depan tidak ada lagi keraguan dalam pembentukan KDEKS. Alhamdulillah tadi sudah ada Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, NTB, Sulsel, dan Jawa Timur. Saya sangat senang mendengarnya, Sobat Esyar. Satu lagi Pak, sudah ada SK Gubernur Bangka Belitung. Alhamdulillah. Baru beberapa hari yang lalu. Nah, di forum ini, di interaktif ini, saya hanya sedih saja. Yang saya tahu ada satu provinsi yang sudah ada peraturan daerahnya, yang sudah ada peraturan perundang-undangannya, tapi sampai hari ini belum dieksekusi juga. Artinya pembentukan kelembagaan ini sesungguhnya bukan lagi masalah hukum, sesungguhnya masalah keyakinan kepala daerah untuk yakin membentuk ini. Kalau dikatakan melawan hukum, tidak ada yang melawan hukum, karena pembentukan KDKS di 6 provinsi atau 7 provinsi sudah dipertimbangkan secara hukum dengan baik, sehingga tuduhan ataupun kritikan pembentukan KDKS yang belum ada peraturan presidennya adalah melanggar hukum, itu adalah tidak berdasar hukum. Sekali lagi, mari kita buka cakrawala hukum kita yang luas, bahwa hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan. Membahas hukum, memikirkan dasar hukum, maka produk hukum berupa keputusan pun juga adalah ranahnya hukum. Terima kasih sudah diberi kesempatan menyampaikan. Semoga juga ini menjadi cara kita semakin yakin kita menegakkan syariah di bumi yang kita cintai ini. Kita Muslim, kita syariah juga harus yakin. Kita kafahkan ajaran Islam. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robe. Sobat Esyar yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah banyak membahas atau berbincang tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Semoga kita semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya semata-mata untuk bisa menjadikan Indonesia semakin maju dari sisi ekonomi melalui ekonomi syariah. Karena Bapak Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi syariah merupakan arus baru. Sehingga kita tahu bahwa dikotomi antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional seharusnya tidak lagi mengemuka, karena pada hakikatnya kita semua berharap negara ini maju, dan kita juga tahu bahwa Islam selalu memposisikan diri sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih Sobat Esyar. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan atau kekurangan. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.